Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم لا إله إلا أنت علام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Marhaban kunna. Insyaallah pagi ini kita mulai belajar i'rab al-af'al. Kita ada 10 orang ya. Nah, insyaallah hari ini kita mulai belajar i'rab al-af'al, yaitu i'rab kata kerja, khusus untuk kata kerja ini. Di buku ini kita berjudul I'rabul Af'al, i'rab khusus untuk kata kerja. Jadi di sini untuk kelas ini yaitu hanya kata kerja saja yang akan kita i'rab. Adapun isim nanti di kelas nahwu, Baik. Kemudian ini bukunya ya. Dan bukunya kita tidak keluarkan. Jadi bagi yang mau bukunya silakan bisa beli fotokopiannya ya. Bisa via Sofi atau langsung karena boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Aku telat. Marhaban. Untuk i'rab kata kerja ini yang akan kita i'rab yaitu fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari'. Nah ini yang akan kita i'rab, i'rabul af'al. I'rabul af'al ini yang akan kita i'rab. Yang akan kita i'rab kata kerja ma'lum, aktif. Adapun yang majhul belum masuk di buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Nah, yang pertama yaitu al-fi'lul madhi. Fi'il madhi nanti kita akan i'rab semuanya. Kemudian fi'il mudhari' dan fi'il amr. Adapun fi'il mudhari' nanti ada yang sahih akhir dan mu'tal akhir. Fi'il madhi juga sama, ada sahih akhir dan mu'tal akhir. Cuman yang mu'tal akhir belum kita masukkan, tapi insyaallah bisa. Hanya sedikit saja perbedaannya. Kemudian fi'il mudhari'nya sahih akhir dalam keadaan marfu, mansub dan majzum, juga mu'tal akhir juga begitu. Ini yang akan kita i'rab. Dan fi'il amr. Fi'il amr kita akan i'rab. Insyaallah lengkap semuanya. Jadi semua kata kerja ya, i'rab kata kerja ketika menemukan dalam buku bahasa Arab ataupun dalam Al-Qur'an itu bisa rujukannya ke buku yang simple ini insyaallah. Baik. Ana ulangi lagi, ini bukunya disebut dengan atau ana beri nama dengan i'rabul af'al. I'rabul af'al judulnya, kemudian i'rabul af'al bi tariqatin sahlatin muyassar. I'rab af'al dengan cara yang mudah dan gampang. Pertama, i'rabul af'al. Kita lihat makna i'rab. Makna i'rab, makna al-i'rab
artinya i'rab. Al-i'rabu hiya, ini bukan hiya, harusnya huwa, ganti ya. Huwa al-i'rabu huwa taghyir awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilah 'alaiha lafdan aw taqdiran. Sebelum masuk ke sini, anak katakan dalam belajar bahasa Arab, yang harus dipelajari kalau mau paham bahasa Arab, maka yang harus dipelajari di kelas kita, terutama di kelas kita, yang pertama adalah nahwu, yang kedua sharaf. Untuk pemahaman ini ya. Adapun bagian yang ketiga untuk mufroda, perbanyak kosakata, ini adanya di baina yadai, adanya di buku baina yadai untuk perbanyak mufroda. Kemudian nahunya, ini nahunya yang pertama ada nahu untuk isim, dan nahu untuk fi'il. Yang kita pelajari sekarang yaitu ini, nahu untuk fi'il. Kita sebutnya dengan i'rabul af'al. Kelasnya dengan i'rabul af'al. Jadi sekarang kita belajar nahwu. Tapi khusus untuk kata kerja. Adapun nahwu untuk isim nanti masuknya ke kelas nahwu dasar. Ya. Nahwu lil mubtadi. An-nahwu lil mubtadi, atau kita sebut dengan nahwu dasar. Ini belajarnya di sini. Dan sorofnya itu di kelas tasrif. Ini ada namanya kelas sorof. Jadi kalau mau paham bahasa Arab, kelas ini yang penting. Apa pentingnya? Di nahwu isim, dia mempelajari isim mufrad, musanna, jama', mudzakkar salim, jamak salim, jamak taksir, isim manqus dan sebagainya. Ini di isim ya. Adapun di nahwu af'al atau fi'il, ini mempelajari kata kerja, i'rab kata kerja. Karena di nahwu isim ini enggak dipelajari ya. Enggak ana masukkan. Biar satu arah. Isim kita mempelajari isim semua. Dan ini panjang sekali. Kalau yang i'rabul af'al ini insya Allah nggak terlalu panjang, ini mudah ya, sedikit. Kemudian di sorof, di kelas sorof ini mempelajari perubahan kata kerjanya. Ini penting juga. Sorof ini berlaku ketika mau berbicara ataupun memahami. Jadi sorof ini sangat penting. Kemudian bagian yang keempat atau bagian yang ketiga untuk memperbanyak mufradatnya, ini adanya di kelas baina yadai. Kelas bahasa Arab baina yadai. Di situ mulai dari awal sampai akhir. Di sini prakteknya bahasa Arabnya. Adapun misalkan kelas-kelas yang lainnya, misalkan kelas i'rabul Quran, itu adalah kelas pendalaman pemahaman umum. Kita praktekkan ke Al-Quran seperti itu ya. Ketika belajar nahwu ini, ya, nahwu pada isim dan nahwu kata kerja, kita praktekkan di i'rab Al-Quran. Ya. Baik, kita kembali lagi. Makna al-i'rab ialah taghyiru
awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilah 'alaiha lafdhan atau taqdiran. I'rab itu, i'rab, kalau mengatakan kata i'rab, maka dia adalah taghyir, perubahan. Yang mau tulis silahkan ditulis ya. Tulis di buku dulu saja kalau belum ada buku. Taghyir maknanya adalah perubahan. Awakhir, akhir-akhir. Akhir-akhir bintang 2 di atas, maksudnya akhir-akhir. Taghyiru awakhir kalimi, perubahan akhir-akhir kalam atau kata. Kata atau kalam. Perubahan akhir-akhir kata likhtilafil awamilid dakhilah, karena berbeda, karena perbedaan, likhtilafi, karena perbedaan, al-awamil, awamil, amil, 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 amil. Apa maksudnya amil? Maksudnya amil di sini adalah bisa nanti huruf jar, bisa nanti huruf nasab, ya. Ad-dakhilah, yang masuk, alaiha, terhadapnya. Terhadap atau yang masuk kepadanya. Lafdhan au taqdiran, secara lafaz, ya. Secara lafaz, maksudnya secara lafaz ialah secara tertulis, ya. Tertulis, nampak, itu lafdhan. Au taqdiran, atau takdir saja. Takdir itu maksudnya adalah dia tidak ada awamil, tapi hukumnya mansub, misalkan hukumnya marfu'. Awamilnya tidak ada, tapi dia hukumnya dihukumi sebagai marfu', sebagai mansub, sebagai majrur atau majzum, ya. Ini takdiran. Jadi i'rab itu ialah perubahan akhir kata, ya, perubahan harokat akhir kata. Apakah dia dhamma, fathah, kasrah, atau jazm, sukun, ya. Sukun atau mungkin dibuang. Ini i'rab. Jadi ketika belajar i'rab ini mempelajari harokat akhir kata. Mempelajari harokat akhir kata, bukan perubahan katanya, ya. Misalkan dalam Al-Qur'an disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, nah ini kenapa dia dhamma? Kenapa bukan alhamda, alhamdi? Lillahi, kenapa dia kasrah? Rabbi, kenapa dia kasrah? Al-alamin, kenapa dia ya? Itu dia makna i'rab. Jadi i'rab itu mempelajari harokat akhir kata. Jadi kita ketika misalkan mau mengatakan alhamdu, ini tidak sembarangan kita katakan alhamdu saja. Harus ada alasannya. Kenapa alhamdu? Harus kita jelaskan. Lillahi, kenapa dia kasrah? Harus kita jelaskan juga. Rabbi, harus jelaskan juga kenapa dia kasrah. Kenapa sih harus dijelaskan ini alhamdu? Karena alhamdu ini bisa jadi nanti alhamda, alhamdi. Bisa jadi fathah, dhamma, atau kasrah. Lillahi juga sama. Bisa lillahu, lillaha, lillahi. Tapi yang benar ini apa nih? Apakah lillahu, lillaha, lillahi? Nah, kita sebutkan alasannya. Ini harus ini, karena ada ini, dimasuki ini, begini keadaan. Ya, itu i'rab. Jadi makna i'rab adalah mempelajari akhir-akhir harokat suatu kata. Ya, itu i'rab. Baik, kemudian ini makna i'rabnya.
Sekarang mana al-af'al? Al-af'al jama'ul fi'li. Al-af'al jama dari fi'il. Ya, al-fi'lu. Maknanya adalah kata kerja. Kata kerja. Nah, jadi di sini kita khusus mempelajari kata kerja saja. Ya, mempelajari kata kerja. Dan ini nyambung ke sorof ya. Nanti yang belum ikut sorof, ikut sorof. Jadi al-af'al ini jama'ul fi'li. Af'al jama' dari kata fi'il. Dan fi'il maknanya adalah kata kerja. Berarti al-af'al kata kerja. Wahwa dan fi'il ini, dan dia ya fi'il ini salah satu aqsam, ada 3 macam kata kerja. Dan fi'il ini ada 3 macam. Ada 3 macam kata kerja. Wahid, yang pertama al-fi'lul madhi. Yang pertama adalah fi'il madhi. Yang pertama adalah fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zaman takallum. Fi'il madhi adalah huwa adalah ma dalla ala hadatsin. Fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan kejadian, waqa'a yang terjadi, qabla zaman takallum yang terjadi sebelum berbicara. Jadi sebelum berbicara ana ya, sekarang ana berbicara nih. Nah, sebelum ana berbicara ini ke belakang, sebelum berbicara sekarang ke belakang, itu disebutnya dengan madhi. Madhi. Atau bisa kita katakan fi'il madhi maknanya adalah kata kerja lampau. Atau bisa nanti maknanya telah dikerjakan. Itu fi'il madhi. Yang kedua ada al-fi'lul mudhari'. Iznan al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' ialah huwa ma dalla ala hadasin yaqa'u fi zaman at-takallum aw ba'dah. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan kejadian yang sedang terjadi atau akan terjadi. Ya, aw ba'dahu, atau akan terjadi. Fi'il mudhari' ini berarti maknanya adalah kata kerja yang menunjukkan sedang terjadi, ya, sedang terjadi atau akan terjadi. Ini fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi tadi lampau, telah terjadi. Kalau fi'il mudhari' sedang atau akan terjadi. Oke, bagian yang ketiga ada fi'lul amri, kata perintah. Fi'lul amri maknanya adalah kata perintah. Huwa, yaitu ma dalla ala hadasin yutlabu husuluhu ba'da zaman takallum. Yaitu yang menunjukkan ke kejadian, yutlabu husuluhu, dipinta untuk dikerjakan, ba'da zaman takallum, setelah berbicara. Setelah berbicara. Jadi fi'il amr ini adalah kata kerja yang menunjukkan dipinta untuk dilaksanakan setelah berbicara. Misalkan tulislah. Nah, tulislah. Ini fi'il amr, berarti bahasa kitanya ini meminta menulis setelah diperintah. Nah, perintah ini ketika berbicara. Itu fi'il amr. Jadi kata kerja ada 3. Yang pertama ada fi'il madhi. Yang kedua ada fi'il mudhari' yang menunjukkan waktu sedang atau akan. Yang ketiga ada fi'il amr. Fi'il amr yang menunjukkan minta dikerjakan setelah berbicara.
Kemudian ini yang akan kita pelajari, yaitu i'rabul afal, akan mempelajari ini al-fi'lul ma'lum saja. Yang majhulnya ini gampang insyaallah ya. Dan tidak masukkan di sini tapi gampang insyaallah. Kita bahas nanti insyaallah. Nah, ini fi'il madhi dan kita i'rab, kemudian fi'il mudhari', fi'il amr. Fi'il mudhari' ini ada yang marfu, mansub, majzum. Ini insyaallah akan kita pelajari semua. Baik. Gambaran umum atau pembukaannya di sini sampai sini, ada pertanyaan dulu silakan. Kita ada 7 orang ya. 7 orang. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Mafhum ya? Ini i'rab, mana i'rab apa? Kemudian makna al-afal apa? Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Mafhum? Baik, kalau paham kita teruskan. Kita masuk ke i'rab al-fi'lil madhi. I'rab fi'il madhi. Alif ya. Nah, ini kita masuk ke sini. I'rabul fi'lil madhi. I'rab fi'il madhi. Al-qa'idah, kaidah. Al-fi'lul madhi yubna 'ala al-fath. Ini boleh dicatat dulu aja maknanya ya, kalau tidak tahu dicatat, ditulis dulu aja di buku. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul madhi, fi'il madhi yubna 'ala al-fath, mabni atas fathah. Mabni atas fathah. Illa, kecuali idza tasalat bihi wawul jamaah, kalau nyambung dengan fi'il madhi itu waw jamaah, fayubna 'ala dhammi, maka mabni atas dhammah. Au ittasalat bihi at-ta'ul mutaharrikah, atau jika nyambung dengan fi'il madhi tersebut ta mutaharrikah ya. Ta mutaharrikah, ta yang berharakat, maksudnya ta fa'il. Au nunun niswah, atau nun niswah, nun yang menunjukkan perempuan. Au na ya, adalah 'alal fa'il, atau na yang menunjukkan ke fa'il. Na sebagai fa'il. Fayubna 'alas sukun, mabni atas sukun. Baik, begini. Kita rangkum. Ini rangkumannya di bawah. Nah, ini. Al-fi'il madhi, fi'il madhi selalu mabni. Fi'il madhi selalu mabni. Ya, fi'il madhi, kata kerja lampau, itu selalu mabni. Apa itu mabni? Mabni itu adalah hanya menerima satu harakat. Hanya menerima satu harakat. Artinya apa? Harakatnya nggak berubah-ubah. Harakatnya tidak berubah-ubah. Tidak berubah. Tetap itu ya. Itu mabni, makna mabni. Baik, kita baca tadi. Yang pertama, fi'il madhi mabni yubna. Nah, yubna ini artinya mabni. Mabni 'alal fathi. Nah, ini ini. Mabni atas fathah. Ini yang pertama.
Yang pertama, fi'il madhi mabniun wahid, satu. Nah, ini. Mabni atas fathah. Nah, ini. Mabni atas fathah. Untuk siapa sih yang mabni atas fathah? Kalau kita jelaskan untuk domir-domirnya, maka yang mabni atas fathah ada 4 domir, yaitu untuk huwa, untuk huma, untuk hiya, dan untuk huma muannas perempuan. Apa ini kata kerjanya? Contohnya misalkan untuk huwa adalah kita ambil kata nasoro. Nasoro. Nah, ini untuk huwa. Lihat harokat ujungnya, fathah. Berarti mabni atas fathah. Kemudian untuk huma yaitu nasoro, ada alifnya. Lihat fi'il madinya adalah dirangkai dari kata-kata huruf nun, shad, dan ro ini. Nasoro ini. Jadi yang dilihat adalah harokat huruf terakhir dari fi'il madi, yaitu huruf ro. Nasoro, ini ro-nya masih fathah, berarti mabni atas fathah. Untuk hiya adalah nasorat. Nah, lihat ro-nya masih fathah. Ro-nya masih fathah. Untuk huma perempuan muannas yaitu nasorata. Lihat huruf ro-nya masih fathah. Jadi untuk domir huwa, huma, hiya, huma, ini dia fi'il madhi mabni atas fathah. Fi'il madhi mabni atas fathah. Soal, ada pertanyaan? Silakan. Mafhum tidak? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Yang lainnya yang baru bergabung tak? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Yang baru bergabung kalau tidak paham tanyakan ya. Tanyakan. Harus ditanyakan. Biar tidak menumpuk nanti. Kalau ketidakpahamannya semakin banyak nanti akan semakin repot. Langsung aja pelan-pelan biar paham. Yang kedua kita teruskan. Tadi sampai sini. Al-fi'lul madi yubna 'alal fathi. Yang kedua, illa, kecuali idza tasalat bihi wawul jamaah, kalau nyambung dengan fi'il madi tersebut waw jama', waw yang menunjukkan jama', fayubna 'ala dhammi, maka mabninya atas dhammah. Jadi yang kedua fi'il madi mabni atas dhammah. Kapan ini mabni atas dhammah? Ketika nyambung dengan fi'il madi tersebut wawul jamaah. Ketika nyambung dengan fi'il madi wawul jamaah, waw jama'. Yaitu untuk dhamir apa? Nah, jelaskan di sini untuk dhamir hum. Ya. Kita ambil lagi kata nasara tadi. Nasara untuk hum adalah nasaru. Nah, lihat huruf terakhir dari fi'il madi yaitu huruf ro sekarang berubah menjadi dhammah. Ya. Maka mabninya atas dhammah. Jadi setiap fi'il madi yang nyambung dengan waw jamaah atau dhamir hum, maka dia mabninya atas dhammah. Begitu. Baik. Kemudian yang ketiga, atau, kita teruskan. Ittasalat bihi atta al-mutaharrikah. Jika nyambung dengan fi'il madi tersebut ta al-mutaharrikah. Ini satu. Jika nyambung dengan ta mutaharrikah. Yang kedua, jika nyambung dengan fi'il madi tersebut nunun niswah, nun yang menunjukkan perempuan. Atau yang ketiga, nyambung dengan fi'il madi tersebut na al-fa'ilin, ya, atau na ad-dallah 'ala al-fa'il, na yang menunjukkan ke subjek. Fayubna 'ala sukun. Nah, berarti yang ketiga ini mabni atas sukun. Kita lihat sini. Yang ketiga, mabni atas sukun. Nah ini.
fi'il madhi mabni atas sukun. Yang pertama tadi nyambung dengan ta mutaharrikah ini. Ta mutaharrikah atau ta al-fa'ilah. Boleh ya, sebutkan sama. Untuk siapa ini? Untuk dhamir ini, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana. Jadi yang nyambung dengan ta mutaharrikah untuk anta kata kerjanya dari kata nasara, kita tulis jadi nasorta. Nah, kita lihat ro-nya. Dia sukun karena nyambung dengan ta al-mutaharrikah, itu ta fathah. Untuk antuma nasartuma. Ini juga sama. Ro-nya sukun. Untuk antum nasartum. Ro-nya sukun. Untuk anti nasarti. Ro-nya sukun. Untuk antuma nasartuma. Antuma perempuan ya. Ro-nya sukun. Untuk antunna nasartunna. Ro-nya sukun. Untuk ana nasartu. Nah, ini kalau kita lihat huruf ro semuanya. Huruf ro semuanya ini harakatnya sukun. Karena nyambung dengan ta mutaharrikah ini, ta al-fa'ilah. Jadi berarti ketika fi'il madhi nyambung dengan ta mutaharrikah atau untuk dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna dan ana, ini kita i'rabnya fi'il madhi mabni 'ala sukun. Fi'lul madhi mabni 'ala sukun. Ini yang pertama. Yang kedua, jika nyambung dengan nun niswah. Nah ini. Yang kedua, mabni atas sukun sama jika nyambung dengan nun niswah, nun yang menunjukkan perempuan, yaitu untuk dhamir hunna. Apa untuk dhamir hunna? Untuk dhamir hunna adalah nasarna. Kalau kita lihat ini, rohnya sukun juga sama. Nasarna, na-nya pendek ya. Ini berarti fi'il madhi mabni 'ala sukun litisalihi bi nunin niswah, karena nyambung dengan nun niswah. Yang ketiga, fi'il madhi mabni atas sukun jika nyambung dengan na al-fa'ilin ya. Atau untuk nahnu, dhamir nahnu, yaitu nasarna. Ini ra-nya sukun juga. Jadi fi'il madhi mabni atas sukun ketika nyambung dengan tiga, yaitu ta mutaharrikah, nun niswah, dan na al-fa'ilin. Baik. Ini rangkuman fi'il madhi. Kita selesai fi'il madhi. Tinggal detailnya satu persatu. Pahami ini, insyaallah gampang pembahasannya. Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan dulu. Nah, mafhum? Yang baru-baru mafhum? Baik. Kalau mafhum, kita langsung ke kata kerjanya. Ingatin ini ya, ini rangkumannya. Screenshot silakan. Ini rangkumannya. Jadi pahami ini. Sudah selesai kita mengerjakan fi'il madhi. Al-an kita masuk, lihat. Masuk ke semua kata kerja. Kata kerja yang pertama, nasara. Ini artinya menolong ya. Nasara artinya menolong. Dan nasara ini adalah untuk dhamir huwa. Yang belum belajar shorof nanti ikut shorof ya. Nah, ingetin dulu bahwa nasara ini adalah dhamirnya untuk huwa. Huwa itu artinya dia laki-laki satu orang. Dia laki-laki satu orang.
Jadi kata nasara ini menolong, itu sudah ada fa'ilnya, sudah ada huwanya dalamnya ya. Jadi nasara artinya dia menolong. Ya, huwa menolong begitu. Walaupun tidak disebutkan huwanya di dalam kata nasara ini ya. Begini saja, nasara ini maknanya adalah dia menolong. Baik. Nasara ini dia adalah fi'il madi yang terdiri dari 3 huruf. Hurufnya adalah nun, shad, dan ra. Dan huruf terakhirnya huruf apa? Huruf ra. Nah, gampangnya begini. Katakan bahwa fi'il madi tadi apa? Selalu mabni. Nah, maka bagaimana cara mengirab kata nasara? Gampang sekali. Ingat huruf terakhir fi'il madi adalah huruf ra. Maka kita katakan i'rabnya begini. Nasara berarti apa? Fi'il madi. Naam. Ingat fi'il madi tadi apa? Mabni. Langsung aja. Mabniyun. Jangan dirubah lagi nih. Mabni tetap ya. Fi'il madi mabni. Mabninya atas harokat huruf terakhir. Huruf terakhir huruf ra, harokatnya apa? Fathah. Berarti fi'il madi mabniun 'alal fathi. Selesai. Begitu doang. Hanya begitu saja. Paham? Mafhum? Yang lain bukan kamu ditanya. Baik. Di nasara berarti fi'il madi mabniun 'alal fathi gitu ya. Fi'il madi, ingat ini selalu begini. Fi'il madi mabniun. Katakan begitu saja. Fi'il madi mabniun, fi'il madi mabniun. Untuk mengi'rab fi'il madi katakan fi'lun madin mabniun ala. Nah, alanya ada 3 pilihannya tadi. Bisa alal fathi, bisa ala dhammi, bisa ala sukun. Nah, di sini karena untuk huwa nasara, lihat aja harokat ujungnya, harokat terakhirnya dari fi'il madi. Harokat terakhirnya dari fi'il madi adalah fathah. Berarti fi'il madi mabniun alal fathi, selesai. Nah ini. Nah, terus sini fi'lun madin mabniun alal fathi. Adapun ini tambahannya la mahalla lahu minal i'rab. Ya, ini artinya tidak ada kedudukan i'rabnya. Maksudnya bukan dalam keadaan rafa, bukan dalam keadaan nasab, bukan dalam keadaan jazm. Ya. Jadi fi'il madi begini saja. La mahalla lahu minal i'rab. Ini sebutkan enggak masalah. Ataupun ditinggalkan juga tidak masalah itu ya. Yang penting kita sudah meng'irab fi'il madinya, yaitu fi'lun madin mabniun 'alal fathah. Fa'ilnya apa? Ingat tadi bahwa di kata nasara ini sudah ada apa? Huwa di dalamnya. Berarti fa'ilnya apa? Huwa. Naam. Fa'ilnya adalah huwa. Baik, kalau sudah tahu begini, kalau sudah tahu bahwa fa'ilnya itu huwa, maka ada kata-kata tambahan. Wal fa'ilu, dan fa'ilnya di kata nasara ini ya. Nah, kita sebutkan dulu. Huwa ini disebutnya dengan domirun. Huwa disebutnya dengan domir, kata ganti orang. Kemudian lihat huwanya ketika kita menyebutkan kata nasara, apakah huwanya nampak atau tidak? Tidak, maka disebut dengan mustatirun fihi, tersembunyi di dalam kata nasara. Karena tidak nampak berarti mustatirun fihi, ditersembunyi di kata nasara. Dan untuk huwa adalah jawazan. Jawazan ini maknanya adalah bisa diganti dengan domir yang lain.
Tuh, kata tulis ini ya. Jawazan bisa diganti dengan dhamir yang lain. Jawazan. Jadi untuk wa jawazan katakan ya. Kemudian takdiruhu, takdirnya adalah tadi apa? Huwa. Jadi fa'ilnya sebutkan dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Selesai. Ada pertanyaan? Ustaz mau tanya. Nah, Fa'il tadi artinya apa, Ustaz? fa'il itu artinya subjeknya, pelakunya. Oh, pelakunya. Nah, Oh, ya. lagi sudah. Fa'il adalah subjek atau pelaku ya, fa'il. S. Jadi kata nasoro kan tadi, kata nasoro kita katakan bahwa nasoro ini sudah ada huwa di dalamnya. Jadi berarti dia fa'il subjeknya. Jadi nasoro artinya dia menolong. Dia menolong atau huwa menolong. Paham? Paham ya? La mahalalahu. Tadi apa yang La mahala lahu minal i'rab artinya tidak ada kedudukan i'rabnya. tidak? Nah, tidak ada kedudukan i'rabnya. Maksudnya apa? Nasara ini dia bukan dalam keadaan rafa, bukan dalam keadaan nasab, bukan dalam keadaan jazm. Baik, silakan ada pertanyaan? Apa Ustaz? Nah. Yang tadi yang mabniun ala sukun itu tak mutaharika, nunisa dan Al-fa'il. Nah, al-fa'il. Nah, ini sekarang kita baru masuk ke huwa ini satu ya. Mabni atas Nah. fathah. Silakan untuk satu ini ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ustaz tadi nasor sama jism itu artinya apa? Apa? Yang la mahalalahu minal a'rab tadi kan artinya Bukan ada dalam jism keadaan rofa, sama bukan dalam nasab keadaan tadi nasab. apa? Nah, rofa, Itu iya. kemudian nasab, kemudian jazm. Bukan dalam keadaan rofa, bukan dalam keadaan nasab, bukan dalam keadaan jazm. Tapi rofa maknanya adalah kata yang tidak didahului oleh huruf nasab dan huruf jazm. Kata yang tidak didahului dengan huruf nasab dan huruf jazm. Kalau nasab, kata yang dimasuki atau didahului dengan huruf nasab. Kalau jazm, kata yang didahului dengan huruf jazm. Contoh misalkan, ini kita contohkan di fi'il mudhari biasanya yang ada nasab dan jazm fi'il mudhari ya. Enggak ada ke fi'il madhi. Jadi makanya fi'il madhi itu la mahala lahu minal i'rab begitu ya. Tidak ada kedudukan i'rabnya. Jadi misalkan di fi'il mudhari ada kata, nah ini ya, nasara fi'il mudhari adalah yansuru. Yansuru. Kata yansuru ini kemudian anak tulis juga masuki an huruf nasab menjadi an yansuru. Ketika Anda masukkan jazm huruf lam contohnya lam yansur sukun. Nah, ini lihat yang paling atas yansuru ini dalam keadaan rofa. Kenapa? Karena tidak masuki dengan huruf jazm dan huruf nasab. Yansura yang kedua, an yansura ini dalam keadaan nasab. Kenapa?
Karena ada huruf an sebelumnya. An itu huruf nasab. Yansur ini dia sukun ujungnya, dia dalam keadaan majzum atau jazm. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf lam. Ya. Ini nanti di fi'il mudhari pelajari kita. Insyaallah. Intinya untuk fi'il madi la mahallahu minal i'rab. Tidak ada kedudukan i'rabnya. Untuk yang ini ya, nasara. Nah, soal apa? Mafhum? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Jadi, setiap fi'il madhi untuk dhamir huwa, i'rabnya begini. I'rabnya begini, fi'il madhi mabni 'alal fathi wal fa'il dhamir mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa. Contoh yang lain ya. Jadi kata nasara ini udah mewakili semua kata kerja untuk dhamir huwa. Misal contohnya ada kata zahaba. Zahaba ini untuk dhamir huwa. Jadi i'rab kata zahaba ini gimana? Fi'lun madi mabniun alal fathi la ala lahu minal i'rabi wal fa'ilu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa. Nah, baik. Jadi begini. Zahaba dia fi'il apa? Fi'il madhi. Kita sebutkan berarti zahaba fi'lun madhi. Dan anak katakan tadi bahwa fi'il madhi itu selalu mabni. Maka katakan lagi fi'lun madhin mabniyun. Jangan ragu-ragu. Mabniyun. Mabninya atas apa? Mabninya atas harokat akhir dari kata kerjanya atau dari huruf fi'il madinya. Huruf fi'il madi terakhir adalah huruf ba. Harokatnya apa? Fathah. Berarti fi'lun madin mabniyun alal fathi. Nah, alal fathi. Selesai sampai situ. La mahala lahu minal i'rab mau disebutkan ataupun tidak enggak masalah. Ya. Nah, sekarang kata dhahaba ini fa'ilnya itu siapa? Huwa, na'am. Di dalamnya itu sudah ada huwa. Setiap kata kerja yang pertama kali disebutkan itu sudah ada huwa di dalamnya. Berarti ingat, fa'ilnya huwa. Kita sebutkan di sini. Wal fa'ilu dan fa'ilnya, gitu. Dan fa'ilnya ya. Fa'ilnya dan huwa ini disebutnya dengan apa? Dengan dhamir, kata ganti. Jadi wal fa'ilu dhamirun. Dan domainnya kelihatan tidak? Tidak. Berarti mustatirun atau mustatirun. Ya. Mustatirun fihi di dalamnya. Mustatirun tersembunyi. Mustatir artinya tersembunyi, enggak kelihatan ya. Mustatirun fihi artinya tersembunyi di kata dhahaba. Kemudian ingat untuk huwa tadi, karena huwa dia bisa digantikan dengan dhamir yang lain, maka kita katakan apa? Jawazan. Mau disebutkan ataupun tidak, jawazan ini boleh-boleh saja sebenarnya ya. Jadi langsung wal fa'ilu dhamir dan mustatirun fihi takdiruhu langsung gitu ya. Baik, takdirnya apa nih? Berarti takdiruhu tadi apa? Fa'ilnya huwa. Takdiruhu adalah huwa. Selesai begitu. Semua kata kerja untuk dhamir huwa begini ya Allah. Mau berapapun katanya. Ya, mau berapapun katanya begini, selesai. Jadi kita mempelajari satu kata kerja nasara ini mewakili i'rab kata kerja seluruh kata kerja fi'il madi untuk huwa. Baik, misalkan
Istaghfara. Artinya apa istaghfara? Memohon ampun. Ya. Ini artinya memohon ampun atau meminta ampun ya. Meminta ampun. Dan ini untuk dhamir apa? Huwa. Naam. Istaghfara. Lihat. Ujungnya harokatnya apa? Fathah. Dan huruf terakhir huruf ro. Berarti kita sebutkan i'rabnya gimana? Istaghfara. Fi'lun madin. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Nah, wal fa'il sama i'rabnya. Wal fa'il dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa. I'rabnya sama, jangan melihat kata kerja apakah banyak hurufnya atau tidak. Tapi hanya melihat adalah ini fi'il madhi dan untuk dhamir huwa, i'rabnya sama dengan nasara. Ya, tanpa melihat kan dhahaba 3 huruf. Ini istaghfara banyak, ada 6 huruf. Terus gimana ini? Nah, ingat, fi'il madhi itu tidak melihat banyak hurufnya, tapi melihat untuk siapa ini. Kalau ini untuk huwa, fi'il madhi, berarti i'rabnya sama. Selesai. Mau ketemunya dalam Al-Quran, buku bahasa Arab, ataupun apapun, hadis ya. Semua yang berbau bahasa Arab, kalau dia fi'il madhi untuk huwa, i'rabnya begini. Selesai. Mafhum? Insyaallah ya. Ada pertanyaan silahkan. Ustadz mau tanya. Nah. Tadi yang fathah itu kan untuk huwa, huma, hiya sama huma. Huma laki-laki sama huma perempuan. Berarti nanti semuanya berakhiran fathah. Nah. Bedakannya gimana Ustadz? Membedakannya gimana? Oh, ini bedanya, lihat ini. Ini ya. Kalau untuk huwa, ya. Kalau untuk huwa ada fathah setelahnya sama ada ta itu ya Ustadz? Iya, iya. Jadi kalau ada nasara begini saja ya. Ini artinya untuk huwa. Iya. Nah, kalau untuk huma itu ada alifnya, nasara, ini ada alifnya. Kalau untuk hiya, nasarat, ini ada taknya. Ta. Kalau untuk huma perempuan, nasarata, ada ta, alif, panjang. Nah, tapi lihat semuanya harokatnya diakhiri dengan fathah. Nah, itu saja. Bedanya itu saja. Cara membedakannya gampang nanti ya. Gampang. Insya Allah gampang. Apalagi yang sudah belajar sorof, ini lebih gampang lagi ya. Sudah tahu. Nasara, nasarata gitu ya. Di nasara, huwa huma, nasarata, hiya huma. Nah, gitu. Insya Allah gampang. Nanti yang belum ikut kelas sorof, ikut ya. Biar paham semuanya. Insya Allah nyambung. Yang tadi Anda katakan ya. Yang tadi Anda katakan ini. Ini penting. Jadi kalau mau paham bahasa Arab, ikuti kelas ini. Yang pertama kelas nahu. Kelas nahu dasar itu 1. Ini kelas penting ya. Yang kedua kelas fi'il. Nahu fi'il. Ini sekarang i'rabul fi'il. Kemudian kelas sorof dan kelas baina yadai. Ini untuk mendukung atau basic bahasa Arab, ini kelasnya. Ya. Ini kelasnya, ikuti kelas ini, udah. Tinggal mengembangkan yang lain, gampang. Baik, sampai sini untuk nasara. Ini sengaja satu dulu saja biar tidak bingung ya. Kalau paham kata nasara, insya Allah seterusnya gampang. Nah, silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Insya Allah tidak. Tidak. Kalau tidak ada, i'rab kata kerja. I'rab kata ini. Kita ngambil dari Al-Quran. Ar-Ra'd misalkan.
Allahu alladzi rafa'a. Satu, rafa'a. Rafa'a sakhara. Ya, rafa'a sakhara. I'rab kata satu, rafa'a. Rafa'a artinya mengangkat atau meninggikan ya. Rafa'a. Yang kedua, sakhara. Yang ketiga, rafa'a sakhara. Kemudian apa lagi? Ja'ala. Ja'ala, terus ja'ala, dua lagi. Ja'ala khalaqa. Ja'ala, keempat. Khalaqa, satu lagi yang kelima. Nah, tulis ya, tulis silahkan. Yang kelima, kafara. Yang kelima, masih ada kata kerja yang lebih banyak ya. Ini aja, ta'allama. Nah, silakan di i'rab kata kerja ini. Sudah ditulis? Arti-arti Ustazah apa? Artinya rafa'a artinya mengangkat. Sakhara, sakhara artinya meluaskan, membasatkan gitu ya. Sakhara meluaskan atau membasatkan, apa mana yang lebih tepat? Meluaskan enggak masalah? Membasatkan, Ya. meluaskan. Sakhara itu artinya Ya, ada membasatkan ya. Membasatkan itu maknanya. Sakhara lana artinya dibuka, dibasatkan. Tapi meluaskan enggak masalah. Atau lihat kamus nanti yang lebih tepatnya. Ja'ala artinya menjadikan. Ja'ala apa itu? Menjadikan. Khalaqa artinya menciptakan. Ta'allama artinya belajar. Nah, I'rab kan Ustaz? nah